Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para ikhwan, para tulab, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat itu dikembalikan lagi dan kita bisa melaksanakan, membuktikan komitmen iman kita sehingga kita mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Di pekan yang ketiga, seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Pada pekan ini kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara bisnis para sahabat, bagaimana cara dagang para sahabat sehingga mereka benar-benar sukses di dunia dan sukses di akhirat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang cara bisnis Abdurrahman bin Auf. Bicara dengan bisnis, kita sepakat semua para pembicara, para pemuka-pemuka bisnis yang hebat, itu yang pertama adalah modal. Pasti yang pertama dibicarakan adalah modal. Semua kalau kita buka buku baca, syaratnya modal. Kemudian mereka mengatakan dengan modal memberikan cara sukses, tidak peduli prosesnya. Nah, tidak peduli prosesnya, mau utang, mau apa, yang penting modalnya ada. Nah, kita akan lihat Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah di Madinah, ke Madinah itu dengan nol, mulai dari nol, karena seluruh hartanya itu ditinggalkan di Makkah. Seluruh hartanya ditinggalkan di Makkah, ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ditinggalkan nol. Kemudian ketika beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, ketika hendak diberikan separuh dari hartanya Sa'ad, ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Saya punya harta banyak di Madinah, ambil setengahnya. Tidak, kata Abdurrahman bin Auf. Saya punya istri 2, pilih yang cantik, ambil. Artinya ambil itu akan diceraikan dulu oleh Abdurrahman bin Auf. Diceraikan, kemudian tunggu masa idahnya. Masa idahnya selesai, silahkan dinikahi. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak menerima. Kalau kita, anak-anakku sekalian, kasih harta separuh, punya harta 10 miliar, ini harta nih 5 miliar buat kamu, sikat, ya kan? Abdurrahman bin Auf tidak. Kemudian dia hanya mengucapkan, mendoakan untuk Sa'ad bin Rabi. Barakallahu fi malika wa ahlika.
Semoga barokah Allah pada hartamu dan keluargamu. Nah, para ikhwan, berbicara tentang Abdurrahman bin Auf, ini ada ungkapan beliau yang sangat terkenal. Hampir di semua buku ditulis. Dullani alas suq. Dullani alas suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Jadi ketika Abdurrahman bin Rabi menawarkan itu kekayaan, menawarkan modal untuk usaha, beliau tidak menerima. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Nanti kita akan lihat, dagang dulu apa tempat dulu yang penting. Nah, dullani ala suq. Kemudian ditunjukkanlah itu Abdurrahman bin Auf pasar. Setelah itu di hari pertama apa yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf itu hanya minyak samin. Keuntungannya hanya minyak samin dan susu yang dikeraskan. Jadi memang mulai dari nol. Membangun tidak langsung besar, ya. Membangunnya pelan-pelan. Itu diantara apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ternyata teori hari ini, bagaimana bisnis harus hebat itu harus ada modal, dibuktikan oleh Abdurrahman bin Auf. Terkadang kita dihadapkan dengan modal. Nggak ada modal maka tidak ada kreativitas. Para ikhwan, setelah Abdurrahman bin Auf mengamati kondisi pasar pada saat itu, beliau punya keinginan yang besar. Karena memang pada saat itu Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar di Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang cara dagangnya jauh dengan aturan-aturan Islam. Hampir sama dengan kondisi hari ini. Jadi kalau ada yang ditahan sedikit saja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tahan minyak goreng, nggak ada lagi minyak goreng. Karena bos-bosnya Yahudi. Tahan gula, nggak ada gula. Tahan solar, nanti nggak ada solar. Tahan beras, semua petani dibeli oleh mereka, nggak ada yang jual. Tuh, hari ini mudahnya negara kita digoyang dari sektor ekonomi. Mudah sekali menggoyang bangsa Indonesia, Masya Allah. Tahan beras 3 bulan, jangan ada yang jual. Ya karena bosnya mereka semua sudah nggak ada beras nanti kita. Nah, apakah kita akan biarkan seperti ini terus? Dullani ala suq. Ini maka pasar. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf pada saat itu melihat seperti itu, mereka berdagang dengan kecurangan. Sama dengan sekarang. Kalau kita beli di pasar, contoh, misalkan kita beli 1 kilo gula. Banyak yang kalau kita pulang kita timbang, isinya tidak 1 kilo. Ada yang 9 on, ada yang 8 on. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad. Kita beli mangga 3 kilo. Pak Suparmono beli mangga 3 kilo. Tahu sampai rumah 2,5 kilo. Umum.
mereka menganggapnya umum. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah salah satu idenya bagaimana membuat pasar kaum muslimin. Beliau terus merintis, membangun sedikit demi sedikit, keuntungannya itu untuk perjuangan. Setelah beliau mendapatkan beberapa keping emas, kemudian beliau menikah dengan seorang wanita Ansor. Setelah menikah, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, semalam saya menikah. Jadi Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah, kondisi bersih, wangi. Rasulullah curiga. Tumben Abdurrahman bin Auf nih wangi. Kemudian dia mengatakan, saya baru menikah semalam ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, aulim walau bisat. Nah itu asbabul wurudnya. Maka adakanlah walimah walau dengan seekor kambing. Jadi sunnah para ikhwan ya. Sunnah kita mengadakan diumumkan pernikahan itu ya, diumumkan, tapi jangan ditambah-tambah ya, jangan ditambah-tambah yang lainnya, pesta besar-besaran, kemudian pestanya berhutang ya kan. Ini fenomenanya terus berkembang para ikhwan ya. Nah kemarin malah rame itu di media sosial, ada kondangan itu langsung disobek, amplop itu langsung disobek, langsung ditulis berapa isinya, masya Allah. Nah itu, ini berarti kan sudah nyimpang sedikit-sedikit. Nah melihat kecurangan-kecurangan itu yang sudah biasa terjadi, Abdurrahman bin Auf berpikir bagaimana ini bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Maka Abdurrahman bin Auf berusaha untuk mendapatkan lahan di pasar tersebut. Setelah mendapatkan lahan, itu diberikan kepada kaum muslimin. Ada yang dengan sewa murah, ada yang dengan digratiskan, supaya kaum muslimin itu bisa berdagang di situ. Kemudian dirubah cara dagangnya, yang tadinya curang itu dengan cara menambahkan. Jadi kalau misalkan beli beras 1 kilo biasanya kurang, ini tambah 2 genggam beras. Nah itulah cara dagang kita ya, cara dagang kaum muslimin. Dengan seperti itu orang senang, walaupun bukan kaum muslimin, tapi merasa senang dengan cara dagang kaum muslimin. Sampai akhirnya pasar itu dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Ini yang pertama para ikhwan, bisa kita tiru bagaimana Rasulullah mempersaudarakan orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ini ada beberapa buku yang menulis, di antaranya ada 50 pasang yang dipersaudarakan ketika hijrah ke Madinah. Ada Salman dengan Abu Darda. Ini supaya terjadi persaudaraan antara si kaya dan si miskin. Yang kaya mau membantu yang miskin. Dalam bentuk tadi boleh kemitraan ya, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, prinsip dagang Abdurrahman bin Auf ini, ketika berdagang tidak menerima hutang, cash ya dan biadin. Nah, jadi tidak boleh utang. Kejam nih Abdurrahman bin Auf. Tidak. Ketika bisnis, coba kita datang ke orang Cina, beli utang, nggak boleh. Belanjalah sesuai dengan kantongmu. Nah,
Kecuali motor mobil. Nanti kita lihat sistem ya. Nggak boleh. Maka Abdurrahman bin Auf tidak memberikan hutang ketika dagang. Tetapi semua orang Arab, orang Madinah pada saat itu, orang Makkah juga tahu dermawannya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga orang Madinah pernah dilunasi hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Semua orang di Madinah pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika prinsip itu tidak, supaya apa? Supaya tidak membudaya. Jadi berhutang itu jangan jadikan budaya. Mungkin kalau Rasulullah hidup sampai sekarang, kita nggak ada yang disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada satu ketika Rasulullah mau menyolati orang, ditanya, punya hutang nggak ini? Punya ya Rasulullah. Silahkan antum yang solati. Rasulullah tidak. Kemudian setelah ada yang menjamin, saya jamin hutangnya ya Rasulullah. Nah, kemudian baru Rasulullah mau menyolatkan. Tidak berhutang. Artinya hutang jangan sampaikan budaya. Walaupun syariah. Walaupun syariah. Contoh, hari ini kita ditawari oleh alat-alat yang canggih. Electronic money. Ya, kartu kredit misalkan. Ada yang menggunakan kartu kredit. Walaupun syariah. Syariahnya di mana? Nah, kalau memang hutang sudah menjadikan sistemik, syariatnya di mana? Membudayakan hutang. Karena apa? Kalau hutang, ini beberapa pakar juga menuliskan sistem ini sebentar lagi ambruk. Karena hutang menghancurkan suatu negara juga dengan lilitan hutang. Tentunya dengan bunga yang sangat besar. Nah ini. Maka kita biasakan dengan saudara kita. Ya. Jangan budayakan hutang. Maka ekonomi nggak akan berjalan. Coba kalau kita datang hutang lagi, datang beli hutang lagi terus. Ya lama-lama modalnya habis. Nah, hutang nggak bayar lagi katanya, Masya Allah. Tidak budayakan hutang. Ya, tidak membudayakan hutang. Itu Abdurrahman bin Auf. Karena memang jelas. Ya, hari ini para ikhwan kondisinya hampir sama. Ya, pernah kami sampaikan memang kita hanya mengulang aja. Ya, mengulang apa yang terjadi pada zaman Rasul dan para sahabat. Dan kita nggak tahu kapan titik awal kita pengulangannya itu. Kemudian yang ketiga, para ikhwan, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, pembagian keuntungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya. Ya, pembagian keuntungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya. Jadi kalau hari ini kita saksikan itu luar biasa, boleh dikatakan zolim. Ya karena sistemnya mereka mengambil manfaat sebesar-besarnya, diberikan kepada kita, dari manfaat itu sekecil-kecilnya. Sampai pada pembagian hasil usaha. Contoh, hari ini pemberi modal itu ada yang minta sampai 70%. Jadi pemilik modal itu minta keuntungannya 70%. Yang bekerja mati-matian itu hanya memperoleh 30%. Ini tidak islami. Tidak islami. Secara islami gimana? Dibalik. Yang bekerja itu yang lebih besar. Nah ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi orang senang. Orang senang berbisnis dengan Abdurrahman bin Auf.
Dibalik, yang bekerja itu 70%. Yang punya modal itu 30%. Nah, ya. Tuh. Maka tidak ada yang kaya semakin kaya. Normalnya 60-40. Jadi 60 itu yang pelakunya, 40 yang miliki modal karena dia yang bekerja keras. Tapi yakin, itulah keimanan Abdurrahman bin Auf. Dengan apa yang ia lakukan, hartanya semakin berlimpah. Hartanya semakin berlimpah. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf setelah mempunyai seorang istri, ini belum kaya beneran, baru mulai kaya. Dia sekali waktu mendapatkan keuntungan 1 keranjang emas. Boleh nanti dibaca di tarikh itu. 1 keranjang emas. Dia sampaikan kepada istrinya, wahai istriku, ini akan saya sedekahkan semua. 1 keranjang emas, ibu-ibu, mau disedekahkan semua. Bukan jagung, bukan. Emas. Apa kata istrinya? Silahkan Abdurrahman bin Auf, silahkan. Disedekahkan itu 1 keranjang emas. Masya Allah. Di sana dituliskan setelah itu dia mendapatkan keuntungan perharinya ada 2 keranjang emas, 3 keranjang emas, terus seperti itu. Masya Allah. Ini Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang keempat, prinsip dagangnya yang adil tadi, jujur. Masya Allah. Kejujuran. Ini yang ditanamkan. Memberikan kepercayaan kepada yang lain, tetapi jujur. Dia terkenal dengan kejujurannya. Nah, hari ini para ikhwan, luar biasa kalau kita bicara tentang kejujuran dalam berbisnis. Wah, langka para ikhwan ya, langka. Maka kemarin kita bahas tentang Zubair bin Awam, salah satunya juga dengan kejujuran. Ini modal antum dititipkan kepada saya, kata Zubair bin Awam. Maka saya tidak bisa menerimanya kecuali akadnya dirubah menjadi hutang. Itu termasuk jujur. Ya, jujur dalam berbisnis. Para ikhwan, tentunya masih banyak hal yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat itu semuanya disadur oleh mereka pembuat teknik-teknik, ya. Para motivator itu semua sebenarnya mencontek apa yang dilakukan oleh para sahabat. Semuanya. Kalau para ikhwan baca buku-buku teratas, tertinggi ratingnya, bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana menjadi pengusaha, itu semuanya intinya adalah mengambil dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Berbagi, ya, berbagi. Itu yang mereka tuliskan di sana. Berbagi dengan yang lain. Kalau kita jelas dicontohkan tadi bersedekah. Jadi maka kalau kita harus rubah para ikhwan ya, di diri kita. Ternyata kalau ingin kaya, rumusnya bukan menabung. Salah para ikhwan. Kalau ingin kaya, rajinlah bersedekah. Nah, ternyata bukan menabung. Ini harus kita lawan. Ayo menabung. Karena bersedekah juga menabung untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, maka kita rubah nih mindset kita.
anak-anakku sekalian juga ya, kalau mau kaya bersedekah. Ya, kalau mau kaya bersedekah. Insya Allah setiap kita apa yang kita keluarkan sesuai dengan janji Allah itu akan dilipat gandakan cash oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini para ikhwan ada beberapa prinsip yang bisa kita gali dari kisah manusia-manusia yang sukses di dunia dan sukses juga di akhirat. Mudah-mudahan dari apa yang beliau ini telah lakukan, kita juga bisa menirunya, kita juga bisa membuat apa juga yang bisa dilakukan oleh mereka para sahabat. Karena memang harus berjuang. Seperti Abdurrahman bin Auf juga memulainya dari nol. Jadi tidak semua usaha itu membutuhkan modal. Mari kita berinovasi ya, berinovasi, kemudian satukan langkah, satukan pikiran, kemudian ide-ide cemerlang, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Kemudian masalah rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menentukan. Warizqukum fis sama wa ma tu'adun. Insyaallah apa yang sudah menjadi milik kita itu pasti menjadi milik kita, dan kita tidak usah bersusah hati untuk memiliki apa yang memang tidak menjadi milik kita. Itulah salah satu prinsip hidup bahagia secara Islami. Artinya bahwa kita juga bisa bahagia dengan cara-cara Islami. Kemudian ini kami sampaikan, jangan sampai para ikhwan juga lupa bahwa kehidupan dunia juga harus kita kejar. Kehidupan dunia sebagai jembatan untuk kehidupan akhirat juga harus kita usahakan maksimal. Jadi nggak boleh mengabaikan urusan dunia. Kalau kita abai, siapa yang mau berzakat? Kalau kita tidak ada yang menjadi orang kaya, siapa yang akan melaksanakan ibadah haji kalau semuanya miskin? Barakallahu li wa lakum wa afa minkum wa ilallahi astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.